Dan pendapatan saya adalah ini teman-teman, dalam dolar ya. Jadi ini sama kayak kita kerja di luar negeri, karena kita itu dibayar itu dengan dolar. Jadi kalau kursnya naik, otomatis gaji kita juga lebih banyak teman-teman dibandingkan kalau kursnya turun. Kalian dapat 518.000 teman-teman dalam satu hari. Hai semua, kembali lagi di channel Aaron Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah selalu stay tune di channel ini. Dan teman-teman, video kali ini saya akan membahas mengenai gaji YouTuber, khususnya YouTuber pemula seperti saya. Berapakah perkiraan estimasi gaji pertama saya ketika saya dimonetize sejak bulan Juni, teman-teman? Mau tahu kan? Seperti biasa, buat teman-teman yang mau nonton channel ini atau baru tahu channel ini, silahkan kalian subscribe karena akan banyak informasi penting seputar prakerja dan juga bantuan pemerintah lainnya yang akan bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi pastikan kalian stay tune, nyalakan lonceng, dan kalian share video ini. Oke teman? Nah teman-teman, jadi karena banyak juga nanya ke saya, Kak berapa sih gaji YouTuber pemula? Atau Kak berapa sih pendapatannya kalau jadi YouTuber seperti kakak yang udah banyak view-nya? Padahal belum banyak ya. Tapi thank you banget buat teman-teman yang selalu support channel ini. Dan teman-teman, ini saya akan berbagi teman-teman. Ini juga saya anggap sebagai video spesial 20.000 subscriber saya ya. Jadi setelah saya YouTube kurang lebih 1 tahun 4 bulan, 5 bulan. 1 tahun 5 bulan saya YouTube. Akhirnya saya mencapai 1000 subscriber itu di tahun pertama. Tepatnya setahun 2 bulan teman-teman. Saya mulai YouTube itu di bulan April. Jadi baru di bulan Juni tanggal 13 saya mencapai 1000 subscriber. Jadi thank you banget buat teman-teman yang selalu support channel ini. Dan teman-teman, dari 13 Juni itu 1000 subscriber, saya akhirnya bisa mengajukan yang namanya monetize atau menjadi partner YouTube teman-teman. Jadi awalnya saya agak pesimis ya, karena banyak info itu paling setelah 2-3 bulan baru bisa di-approve, baru bisa masuk iklan. Tapi untungnya saya beruntung teman-teman. Jadi tanggal 13 saya sampai mencapai 1000 subscriber. Tanggal 14 saya mengajukan monetisasi. Jadi setelah dapat 1000 lebih subscriber, saya takut nanti monetize subscribernya berkurang. Akhirnya tanggal 14 saya mengajukan monetize YouTube. Kemudian di tanggal 16 itu sudah langsung di-approve sama YouTube teman-teman. Jadi termasuk cepat ya, cuma 2 hari. Dan tips-triknya saya sudah berikan di video saya menjadi playlist menjadi YouTuber teman-teman. Nah, jadi setelah di sana, sejak tanggal 16 Juni itu saya sudah mulai muncul iklan di video saya, sudah aktifkan dolar hijau di video saya semuanya. Dan beberapa tips pun untuk teman-teman yang mau tahu itu sudah saya bahas juga di video sebelumnya, menjadi tips agar kalian cepat monetisasi YouTube. Jadi mungkin bisa, saya mungkin bahkan kurang dalam sehari sudah bisa di-approve untuk monetize-nya. Jadi setelah itu saya mulai makin banyak upload video. Akhirnya setelah mencapai $20 teman-teman, itu sampai di sekitar tanggal 29 Juni, itu mereka ada informasi di AdSense bahwa mereka akan mengirimkan PIN teman-teman. Itu adalah PIN konfirmasi untuk verifikasi alamat email kita. Tapi sebelum itu kita diminta untuk verifikasi ID dulu. Jadi kita diminta mengirimkan KTP atau SIM atau paspor ke YouTube yang fotonya jelas ya, jadi ada nama kita dan juga ada tanggal lahir kita. Karena mereka mengecek apakah kita benar sudah di atas 18 tahun teman-teman. Jadi setelah itu diverifikasi, kemudian setelah kalian mencapai $10 minimal, kalian akan dikirimkan PIN untuk verifikasi alamat kalian. Dan inilah yang lama teman-teman. Jadi dari itu saya mulai dikirim tanggal 3 Juli, saya ingat banget tanggal 3 Juli mulai dikirim PIN-nya. Dan itu lama banget. Ternyata kita bisa ngajuin PIN itu sampai total 4 kali. Jadi pengajuan pertama tanggal 3 Juli, dan kita bisa mengajukan 3 kali lagi teman-teman. Untuk saya selalu mengajukannya. Jadi tanggal 3 Juli saya ajukan, belum ada kabar, saya masih upload video. Dan juga saat pengajuan PIN itu, entah kenapa revenue saya yang di bulan lalu itu, di bulan Juni itu, yang harusnya sekitar $19 itu berkurang sekitar $9 lebih teman-teman. Jadi sisa hanya sekitar 9 kurang dolarnya. Jadi saya tahu kenapa,
Tapi sepertinya itu adalah kayak biaya untuk mengirim pin ya, saya nggak tahu jawaban karena juga nggak terjawab. Saya tanya di forum juga banyak yang nggak tahu jawaban pastinya. Jadi itu saya revenue awal di bulan Juni itu sekitar 9 sekian dolar, lalu entah kenapa berkurang, saya nggak tahu juga kenapa ya. Kemudian setelah sebulan saya nungguin, pinnya belum datang juga, akhirnya saya mengajukan pin kedua. Nggak datang juga, akhirnya saya cek di YouTube, kok bisa lama nggak datang. Akhirnya info dari banyak video tuh, kita disarankan untuk mengecek langsung ke kantor posnya. Karena biasanya mereka akan menyimpan di sana, jadi kita akan ke sana, kita akan cari, kalau emang ada akan diberikan. Jadi nggak semua di-share ke alamat masing-masing. Akhirnya saya inisiatif ngecek, dan emang ternyata menumpuk teman-teman. Jadi Google AdSense pin itu menumpuk di kantor pos waktu itu ada sekitar 3 keranjang. Akhirnya dicarikan nama saya sekitar 20 menitan, tetap nggak ada. Jadi kayaknya memang belum teman-teman, karena juga baru sebulan ya. Jadi oke, saya pulang lagi, akhirnya lewat, saya bisa mengajukan lagi, saya ajukan lagi. Kemudian setiap 2 minggu saya ke kantor pos ngecek, kedua masih nihil. Akhirnya udah lewat 2 bulan, terus saya cek lagi nihil. Kemudian saya mengajukan pin yang ketiga teman-teman. Setelah mengajukan pin yang ketiga itu di bulan Agustus ya. Jadi Juni pertama, Juli, bulan Agustus saya ajukan lagi pin yang ketiga. Dan saya cek berkala lagi, tetap nihil, nggak ada kabar. Akhirnya sudah lewat sampai awal September kemarin itu, saya kalau nggak salah tanggal 7 ya, tanggal 7 teman-teman. Tanggal 7 saya cek lagi terakhir, dan ternyata sudah nggak ada, maksudnya mereka sudah nggak nyimpan lagi karena sudah terlalu banyak. Jadi info dari mereka itu akan mulai dikirim teman-teman. Jadi kenapa baru sekarang dikirimnya? Dan feeling saya adalah sudah masuk ke Bali tapi nggak bisa dicek karena sudah di bagian pengiriman. Jadi saya diminta untuk menunggu di rumah teman-teman. Akhirnya saya mengajukan pin yang keempat tanggal 9, kalau salah dari kemudian tanggal 9. Kemudian setelah tanggal 9 saya mengajukan pin, dan saya cek lagi di YouTube apa yang terjadi jika pin tidak datang. Jadi kalau pin kita tidak datang setelah 4 bulan kita mengajukan pin, itu kita bisa di nonaktifkan untuk iklannya. Jadi kita nggak lagi masuk iklan di video kita, jadi kita sudah berhenti partner dengan YouTube. Jadi dianggap kita sudah failed atau gagal untuk verifikasi data kita. Tapi ada juga yang menginfokan teman-teman, kalau kalian sudah mengajukan 4 kali, kita bisa meminta pin langsung ke ke YouTube, sorry. Jadi dengan email teman-teman. Jadi di sini saya coba cek dan ternyata bisa, tapi syaratnya harus setelah 4 kali pengajuan, dan untungnya saya sudah 4 kali pengajuan teman-teman. Jadi saya langsung ikuti step by step-nya. Jadi langsung dikirim ke YouTube, itu pagi banget jam 7, dan dalam 2 menit langsung di-approve untuk verifikasi alamatnya teman-teman. Jadi nggak perlu nunggu pin yang seperti ini. Jadi sampai sekarang saya belum dapat, tapi saya akan tunggu teman-teman, karena saya akan rencananya itu untuk saya pajang di kamar saya. Karena ingin banget. Jadi saya mau coba masukin itu dulu sebagai ya at least adalah Google AdSense teman-teman. Nah, akhirnya setelah itu selesai, lalu saya bisa mengajukan yang namanya verifikasi rekening teman-teman. Jadi kita diminta untuk masukkan nomor rekening kita dengan nama kita. Jadi saya masukkan rekening kita, nah rekening saya, namanya, lalu nomor rekeningnya dan nama banknya apa. Dan itu nanti kita akan verifikasinya itu dengan kita dikirimkan nominal amount itu di bawah Rp1.000, itu sebagai PIN-nya teman-teman untuk verifikasi rekeningnya apakah benar itu rekening kita. Dan itu waktunya estimasinya sekitar 3-5 hari untuk masuk rekening. Akhirnya kita harus cek berkala untuk mutasinya. Jadi ini yang muncul di saya, itu angkanya 3 digit, saya masukkan dan akhirnya verifikasi berhasil. Jadi verifikasi ID sudah, KTP, alamat sudah, rekening sudah. Jadi saya sudah siap untuk menerima gaji pertama dari YouTube teman-teman. Jadi dari bulan Juni, Juli, Agustus. Dan kalian mau tahu berapa gaji saya dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan Agustus? Apakah benar YouTuber itu auto kaya? Atau malah YouTuber itu enggak juga kok, malah gajinya malah sebenarnya masih dikit banget teman-teman. Oke, kita akan lihat di sini ya. Saya sekarang sudah mencapai 20.000 subscriber teman-teman. Jadi inilah estimasi pendapatan kasarnya ya, YouTuber pemula yang subscriber sudah 20.000 teman-teman. Saya akan screen record di sini. Oke,
Ini namanya adalah dashboard atau YouTube Studio teman-teman. Jadi yang punya YouTube pasti kalian bisa akses ini. Jadi ini adalah tampilan kalian, jumlah subscriber live kalian berapa. Jadi sekarang saya sudah punya 20.954 subscriber teman-teman. Penayangan saya dalam 2 bulan terakhir adalah 981.000. Jadi dalam 2 bulan terakhir itu ada 981.000 kali video saya diputar. Lumayan banyak ya. Thank you para kerja. Lalu waktu nonton saya itu adalah 53.000 jam. Oh iya, saya mau info juga. Buat teman-teman biar bisa dimonetize itu, kalian harus memenuhi 2 syarat, yaitu dapat 1.000 subscriber minimal, kemudian 4.000 jam tayang. Dulu saya dapat 4.000 jam tayang dulu, lebih cepat teman-teman, sekitar 6 bulanan, tapi subscribernya yang lama. Jadi setelah setahun 2 bulan baru dapat 1.000 subscriber. Tapi sekarang teman-teman, dalam sebulan saya bisa mendapatkan 53 jam tayang. Jadi beda banget ya. Emang banyak orang bilang lebih susah mencari 0 ke 1.000 dibandingkan kita mencari 1.000 ke 10.000 teman-teman. Itu sudah terbukti dan saya sudah rasakan teman-teman. Dan pendapatan saya adalah ini teman-teman, dalam dolar ya. Jadi ini sama kayak kita kerja di luar negeri, karena kita itu dibayar itu dengan dolar. Jadi kalau kursnya naik, otomatis gaji kita juga lebih banyak teman-teman dibandingkan kalau kursnya turun. Jadi ini estimasi teman. Jadi dalam 20 tahun terakhir itu gaji saya atau pendapatan saya adalah $673 teman-teman. Kalian bisa hitung ya, rate sekarang itu sekitar 14.000 sekian. Jadi saya hanya buatkan 14.000 biar mungkin sedikit-sedikitnya itu nggak terlalu jauh teman-teman. Tapi ini ya teman-teman, ini adalah 28 terakhir. Jadi dari hari ini, dari kemarin pun sampai 28 terakhir, jadi nggak per bulan. Kalau kalian mau cek per bulan, kalian bisa cek di analysis di sini. Nah, ini adalah jumlah penonton saya setiap harian teman, kalian bisa lihat ya. Kalau dulu itu cuma 7.000 yang nonton saat 16 Agustus, kemudian 17 Agustus 9.000 yang nonton, 18 10.000, dan tiba-tiba tanggal 19 langsung naik 43.000 yang nonton satu hari teman-teman. Lalu naik lagi, dan inilah saya mulai bangkit dan saya mulai mendapatkan revenue yang lumayan teman-teman setiap harinya. Ini jam tonton, subscriber saya dalam sebulan terakhir bertambah 16.600. Can we imagine teman-teman, ini benar-benar hal yang sangat senang dan buat saya makin dan makin semangat untuk update video-video seputar prakerja dan juga informasi penting buat teman-teman semua. Dan ini bagian revenue teman-teman, pendapatan kita estimasinya. Nah, ini per hari teman. Jadi kalau sehari dulu saya dapat cuman $4, kalian bisa hitung sendiri berapa. $6, $6,7, dan pernah mencapai $25 sehari, dan paling banyak $37 dalam satu hari teman-teman. Kalau kalian hitung ya, kalau kalian hitung itu 37 kali ya at least 14.000 ya, kalian dapat 518.000 teman-teman dalam satu hari, cuman buat video dan tinggal menunggu teman-teman. Jadi ini semua kayak income ini ya bisa dibilang semi pasif. Jadi nggak harus untuk kerja keluar rumah segala macam, cukup dari rumah aja teman-teman. Oke, jadi ini teman-teman, emang ya naik turun ya tergantung dari view kita. Jadi subscriber nggak menjamin dapat uang banyak, tapi tergantung dari view teman-teman. Dan sekarang kalau saya cek, sekarang sudah 20.965, sebelumnya 57 ya. Jadi terus dia naik turun sesuai dengan, jadi saran saya kalian kalau mau jadi YouTuber itu harus update video at least setiap hari 1 teman minimal. Untuk menopang, apalagi kalian masih subscriber baru, masih YouTuber baru ya, jadi subscribernya belum banyak. Jadi saran saya buatlah video sebanyak mungkin, yang jelas juga bermanfaat teman-teman. Oke. Nah, kalau ini kan masih 28 terakhir ya. Sekarang yang per bulan, lihat di sini. Nah, ini kalian bisa lihat estimasinya. Ini adalah RPM teman-teman. Jadi kayak ini yang hasil yang kita dapatkan per 1.000 view video kita. Jadi nggak nyampe $1 ya. Jadi 1.000 view yang valid itu hanya $0,71 untuk nilainya. Lalu ini adalah GPM yang basisnya. Jadi ini total pendapatan yang sebenarnya dari iklan, cuma dibagi teman-teman. Jadi 50 kita, 50 buat YouTube. Kemudian ini dia penghasilan saya teman-teman, kalau mau lihat. Di bulan Juni saya baru monetize, itu dari tanggal 16, dan harusnya $19 something, cuman entah kenapa berkurang. Jadi yang valid hanya $8,59 gaji saya di bulan pertama di YouTube. Bulan kedua, di bulan Juli, mulai meningkat $78,96 teman-teman. Kemudian Agustus
Keren banget, itu 481 dolar untuk selama sebulan. Dan di bulan September, sampai hari ini tanggal 13, saya sudah mengumpulkan 258 dolar. Jadi lumayan banget teman-teman kalau memang kita seriusin, kita tekunin yang YouTube ini. Apalagi di masa pandemi seperti ini, menurut saya ini cukup cocok ya, pekerjaan yang di rumah, nggak perlu kontak sama orang segala macam, cukup buat video dan kita tinggal menunggu insentifnya setiap harinya teman-teman. Ini juga kelihatan mana yang paling banyak menghasilkan uang untuk video teman-teman. Lalu juga estimasi pendapatannya segala macam lengkap dari YouTube. Dan di sini setiap tanggal 12 setiap bulannya itu dia akan masuk ke AdSense teman-teman. Kalau kemarin tanggal 12, jadi kemarin sudah masuk AdSense untuk dirupiahkan berapa saya dapat. Dan untuk pencairan itu minimal harus melewati 1,3 juta rupiah. Kalau di bawah 1,3 itu harus menunggu pendapatan bulan depan. Kalau sudah mencapai lebih dari itu, baru dicairkan ke rekening kita. Jadi nggak bisa kita cairkan hanya 1 juta atau mungkin cuma 5.000 rupiah. Minimal 1,3 baru bisa ditransfer ke rekening kita. Dan sekarang kita cek di AdSense ya. Treng! Ini dia. Jadi bulan ini saya akan mendapatkan gaji yaitu 8.469.392 teman-teman. Terima kasih untuk YouTube dan teman-teman semua, khususnya prakerja. Jadi inilah saldo yang saya kumpulkan dari bulan Juni, Juli, Agustus teman-teman. Untuk detailnya di sini ada kita pembayaran. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kalau kalian mau cek, pembayaran. Nah, ini ada ya, penghasilan Anda dibayar per bulan jika nilai totalnya minimal sebesar 1,3 juta teman-teman. Jadi sekarang saya sudah mencapai 8.400.000. Rekening sudah terverifikasi, jadi tanggal 26 sampai 28 estimasi untuk pencairan uang di YouTube. Jadi untuk ininya, untuk transaksinya teman-teman, kalian bisa lihat di sini ya. Nah, ini saya mau perlihatkan penghasilan saya teman-teman dalam 1 tahun terakhir ya, 3 bulan tepatnya sih. Nah, ini dia. Jadi di bulan Juni yang nilainya 8, sekian dolar itu dirupiahkan menjadi 122.000 teman. Jadi gaji pertama banget saya di YouTube sejak saya monetize dari tanggal 16 Juni itu mencapai 122.000. Ya, lumayan lah ya untuk awal ya. Bulan kedua, bulan Juli, sudah mulai meningkat, itu saya dapat 78 dolar, dirupiahkan menjadi 1.161 teman-teman. Dan Agustus kemarin emang cukup ramai teman-teman, ini saya mencapai dari 3.000 ke 10.000 itu cepat banget teman-teman di bulan Agustus. Dan saya melakukan masalah 7.185.000 teman-teman. Jadi totalnya yang saya dapatkan adalah 8.469.000 untuk gaji pertama saya di YouTube. Terima kasih Tuhan, atas karena semuanya. Ini berkat kalian semua yang support channel ini. Dan teman-teman jangan khawatir, buat yang udah subscribe saya akan buatkan giveaway nanti di akhir bulan teman-teman, di akhir bulan September ini, untuk teman-teman sebagai ucapan terima kasih dan juga saya membagi sedikit rezeki saya buat teman-teman semua. Oke? Itu teman-teman, jadi untuk gaji pertama YouTuber itu kurang lebih seperti ini ya untuk yang pemula saya. Jadi kalian bisa bayangin YouTuber yang punya subscriber 100.000 subscriber, 1 juta subscriber, itu berapa penghasilannya dibandingkan saya yang masih pemula yang baru mencapai 20.000 subscriber teman-teman. Tapi tetap ya, yang menjadi tolak ukur penghasilan adalah dari view-nya. Jadi kadang percuma punya subscriber banyak tapi view-nya sedikit, penghasilannya nggak akan banyak. Tapi malah lebih baik subscribernya nggak banyak tapi view-nya yang banyak, itu yang akan membuat penghasilan kalian itu jadi banyak sebagai seorang YouTuber teman-teman. Oke, jadi itu untuk video kalian teman untuk YouTuber pemula seperti saya yang bahas prakerja. Jadi inilah pendapatan saya 3 bulan yang saya dapat cairkan pertama kali di bulan ini teman, di bulan September teman-teman. Jadi semoga bermanfaat, dan buat teman-teman kalau tertarik ingin jadi YouTuber dan ingin saya buatkan tutorialnya, please komen di bawah. Kalau memang banyak yang request, saya akan berbagi tips dan trik dari awal saya YouTube, apa yang saya lakukan, kemudian sampai saya bisa mencapai monetize teman-teman. Jadi buat teman-teman, stay tune channel ini dan pastikan kalian subscribe ini karena akan banyak info terupdate seputar prakerja dan juga informasi penting lainnya dari channel ini teman-teman. Jadi nyalakan loncengnya dan bantu share video ini. Oke teman, jadi itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih lagi untuk semua subscriber saya, semua teman-teman saya, dan juga untuk keluarga saya terutama sudah membantu saya, dan juga buat Fitria yang selalu support saya. Tanpa kesabaranmu saya nggak mungkin bisa mencapai ini.
Dan thank you banget buat teman-teman semua, khususnya buat teman-teman prakerja. Thank you banget tak terhingga buat teman-teman semua. Oke teman, jadi itu aja. Thank you banget. Dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah!